Aduh, beliau ini subhanallah. Saya pertama kali ketemu kami di Sidoarjo waktu Gus Peti diundang. Undang apa itu Pak Bima? Api ya Pak Bima? Jet CC ya Pak Bima ya? Halal bihalal. Itu Halal Idul bihalal, Fitri. Gus. Halal bihalal ya, iya. Itu. Saya tadinya Lawang gini, saya cerita Gus. Adam dilahirkan aja disesat-sesatkan kok. Ya, yo kui Saya Pak pertama kenal Pak Bima sudah terbersit niat nih target untuk saya sesatkan, Gus. Pak Bima ini kan. Ternyata saya yang disesatkan sama Pak Bima, Gus. Oh gitu ya. Bukan Pak Bima yang saya sesatkan, malah Pak Bima yang menyesatkan saya, Gus. Ini namanya kesesatan hasanah, Gus. Lo ada lo, kesesatan dasarnya itu ada lo, ada. Gitu. Ada. Jadi ceritanya gini, ini cerita personal ya. Dulu kan ada apa Quran gitu, lupa aku nama kelompoknya, itu masih mahasiswa semua. Apa ya, rumah Quran atau apa gitu. Jadi mereka kan merekrut peserta baru dan aku diminta untuk memberikan sebuah kajian lah gitu. Kan dijemput sama panitianya. Panitianya ini cewek, Mbak siapa gitu namanya, lupa aku. Di sepanjang perjalanan mungkin dia lihat ini orang kok aneh kok gini, mungkin gitu tadi dia tanya gitu kan. Ya aku cerita apa adanya. Enggak, aku dari dulu enggak nganu apa, nggak punya keinginan mau terjun dakwah, enggak. Ini hanya sebuah pelarian aja karena aku gagal jadi general manager gitu. Dulu aku cita-citanya mau menggantikan Tantri Abeng gitu. Jadi nggak ada yang mengalir aja, akhirnya aku terjun di dunia dakwah padahal bukan cita dan bukan keinginanku gitu. Terus dijawab gini sama dia, oh berarti jenengan itu tersesat di jalan yang lurus gitu. Terus aku ketawa, ternyata ada juga ya tersesat di jalan yang lurus. Dan semoga kita ini yang dikatakan tersesat di jalan yang lurus gitu loh. Amin. Saya tuh udah lama, Gus, sebenarnya udah lama banyak sekali apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merespon pendengaran ya. Tapi kan saya apa ya, selama itu sering beradanya di circle-circle yang lazim loh kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis tuh kalau dilontarkan dapat jawabannya yang lazim yang saya nggak puas juga gitu kan. Akhirnya sampai inilah main TikTok ini ketemu ya, ternyata ketemu yang nakal-nakal nih. Ternyata jawaban yang nakal malah bikin saya puas. Bang Andre, Ya, Ana mau nanggepin tadi Bang Andre soal apa Ismail itu. Itu kalimat perintahnya di mana Bang Andre? Itu bukan perintah loh yang Ana pelajari ya. Kalau afalnya perintah, panzur perintah. Iya, yang memerintahkan Ismailnya kan gitu. Tetapi ketika dikatakan ini aroat bahuka itu bukan perintah. Bukan. Memang bukan. Kalau perintah nggak diganti kan? Bidzabahil azim. Betul. Yang selama ini beredar tuh gini Bang Wanan. Itu di bawah Nabi Ibrahim itu diuji Ya. dia begini ceritanya gitu. Itu cerita lazimnya kayak gitu. Kalau saya memahaminya juga nggak ada perintah sih dari di Allah situ. gitu. Karena kalimat Muharram itu awal ya dari itu kan. Baitul Muharram. Allahumma ja'alna baldan aminan itu awal kan Nabi Ibrahim tuh. Mekah itu nggak boleh membunuh. Baldan aminan. Kalimat Muharram itu awal dideklar di situ.
Sebelumnya nggak ada syariat membunuh itu haram. Belum ada risalah di situ. Itu yang saya pelajari ya, yang saya pahami seperti itu. Dianggapnya milah Ibrahim menyembelih. Itu yang saya baca Bang Andre, sejarahnya itu tiap hari itu Ibrahim melihat orang-orang mengorbankan itu. Betul. Jadi situasi dan kondisinya saat itu memang orang Iya, mengorbankan orang. makanya bahasanya itu ini aro, ben hari lihat itu. Sampai terbawa. Maka gini Bang Wanan, saat Nabi Ibrahim mau membunuh Ismail, itu seolah-olah Allah tuh mau, Ibrahim jangan seperti itu. Ini loh tak ganti wedhus apa jenenge sing dikorban. Nah kalau terkait kisah nih Bib Wanan atau Gus Betik nih terkait kisah itu Nabi Ismail sama Siti Hajar itu dipindahkan ke kota Mekah tuh sejak Nabi Ismail masih bayi atau Nabi Ismail sudah remaja? Waduh, enggak tahu itu saya kalau kisahnya. Kalau catatan aku pernah diskusi sama Bunda Etika kan belajar langsung ke Rabi Topia Singer ya. Itu dalam catatan Yahudi itu ketika transmigrasi ya dari Palestina ke Bakah, nyebutnya kan begitu. Itu di catatan mereka usianya sudah 12 tahun. Usianya akan sudah remaja berarti ya? Sudah remaja. Tapi kan aneh juga. Tapi Gus Beti, maaf saya potong dikit. Gus Beti ini termasuk yakin yang mau dikorbankan itu Ismail atau Ishak? Oh, saya lain Mas. Cuman belum saya Justri jenengan lihat dulu kajian saya di channel YouTube Subandite Sukoco episode korban Ibrahim Ismail. Di sana ada sekitar 10 episode aku jelaskan di sana. Saya lain Mas. Justru saya memberikan solusi dan saya tawarkan kepada yang ngaji bareng di situ. Kita tidak Ibrahim tidak Ismail loh ya. Gitu. Jadi memberikan suatu solusi kedua itu tidak bertentangan. Karena aku memahami asbahuka itu adalah gini, dimulai dari Arok Filmanam itu perenungan masa tua, sulit ya, karena ini kan bahasa sastra, sulit gimana ya, sulit untuk diterjemahkan satu persatu, harus dalam satu rangkaian makna. Aku memahaminya, Arok Filmanam itu jadi gini loh, Bapak Ibrahim itu sudah sepuh. Terus dia berpikir, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Gitu loh. Maka estafet dakwah itu akhirnya ditawarkan kepada sang putra. Sang putra punya keinginan lain, bapak punya keinginan lain. Bisa kamu mengikuti keinginan bapakmu? Ayo, ambil langkah dakwah ini. Sang putra. Ya putranya itu siapa? Gus Betik, kalau Gus Betik. Nah itu memang saya punya jawaban, ya. Tapi tidak mau saya jawab sekarang dan itu sudah janji saya di channel YouTube saya, nanti akan saya jawab 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian. Dan insya Allah kita diberi kesehatan. Jenengan lihat dulu lah kajianku di channel YouTube Subandite Sukoco episode korban itu ada 10 kalau nggak 11 episode gitu. Jadi apa yang kita pahami semua itu sebetulnya itu Israiliyat tentang pengorbanan. Begitu juga surat An-Nisa ayat yang pertama itu Israiliyat banget itu. Terjemahannya itu Israiliyat banget, biblikal banget. Oh. Tentang min nafsin wahidah itu ya? Betul. Itu kalau nggak salah nanti ketik dekonstruksi terjemahan Quran surat berapa itu ya? Itu An-Nisa ayat 1 itu nafsin wahidah itu nanti sel-sel apa itu yang bisa sains itu. Nafsin Iya, itu kan cuma kan
pemahaman yang lazim pakai pemahaman Iya, Israiliyat, Bib. ada benar. Jadi kalau kami Ya gini, kalau Nafsen itu belum manusia, belum basyariah, belum insaniah. Kalau itu masih belum, sel Bang. apa kayak Jadi atau gini apa? loh Bang. Jadi itu sebetulnya tuh stem cell istilahnya Bro, Bang. Stem cell itu adalah sel telur yang sudah siap dibuahi gitu loh. Kejadian alam itu kalau saya lihat. Iya, jadi gini Bang. Jadi kalau permasalahannya sebetulnya gini loh. Kenapa terjadi pemahaman bahwa Adam itu manusia pertama? Jadi di dalam Al-Quran itu kata nafsin waidah selalu di dalam kurung Adam. Nah itu nanti akan bertentangan dengan Quran surat Al-An'am ayat 98. Kalau nafsin waidah diartikan sebagai Adam. Karena di situ dijelaskan, lah kok Adam ada tempat mustaqoro wasmu sauda itu. Mustaqoro Sebenarnya Pak Bima, sebenarnya gini ya, di kitab Israiliyat sendiri menurut saya mereka pemahamannya juga enggak seperti kita kok. Seperti dikatakan Tuhan beristirahat, Tuhan menyesal itu kan ada tafsirnya gitu loh. Enggak gini Bang, kalau di Quran Kejadian ya di kitab Kejadian ayat 21, 22 itu dikatakan. Jadi memang Adam itu dianggap di Timotius ya. Di Timotius itu disebutkan Adam itu adalah orang pertama, manusia pertama. Kemudian penciptaan Hawa itu diciptakan saat Nabi Adam itu tidur. Kemudian diambil tulang rusuknya, Iya, tulang rusuknya paham. lukanya Itu ditutup lagi. kan bahasa sebenarnya Pak Bima. Seperti kita di Al-Qur'an kan banyak permisalan gitu loh. Kalau itu mau diadopsi letterless itu saya kira juga enggak. Ya Gimana kan, ya? kalau itu disebut sebagai kiasan, itu kan yang pahamannya orang-orang nakal kayak Bib Fanan kayak gini. Yang nggak nakal kan telan mentah-mentah, Bib. Loh, seperti Tuhan menciptakan Adam serupa dan segambar itu, mereka kan punya tafsirnya sendiri, Bang Prof. Tapi itu Iya. dimasukkan di hadis Bukhari menjadi qola Rasul di utek-utek dewe. Tingginya 70 hasta. Nah, Jadi itu- pemahaman kita ini itu ngambil di permasalahan. mereka tapi pakai penafsiran sendiri. Betul, itu permasalahan Iya. itu Bang. Nanti disebut sebagai qola Rasul gitu ya. Qola Rasul dirasulkan semuanya. Jahat. Iya. Ini loh, Bang Panan, saya akan coba Iya, bacakan ya. Di kitab Kejadian 2.2, 21, strip 21 sampai 23 ya. Gini bunyinya Bang. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulang dan dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki gitu. Kemudian di Timotius 2.2.13, karena Adam yang pertama kali dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi itu memang cerita Israiliyat. Iya, tapi pemahaman mereka saya kira juga nggak seperti itu ya. Kalau dari rapi-rapi atau gimana? Ya kalau soal pemahamannya dia Ya. saya kurang tahu ya Pak Panan ya. Tapi permasalahan kitabnya tuh bunyinya gitu yang kemudian di hadis-hadis kita banyak yang bercerita Iya. kayak gitu. Ya kalau kita mereka kan Tuhan beristirahat, Tuhan menyesal. Tapi mereka nggak menerjemahkan seperti itu. Dalam arti memahami seperti itu kan enggak. Kita bacanya. Ya kalau soal pemahaman nggak tahu lah ya kita ya. Kita bacanya versi LAI sih. Iya. Seperti Karena gini gini, Bang Bang Bima. Panan, ya. Saya kasih contoh Saya gini Bang suka Bima. Saya kemarin diskusi sama Billy bahwa Fir'aun itu dia nggak dimatikan. Dia bertobat dan selamat sampai zaman hidup sampai zaman Yunus. Sebenarnya
ada garis besar Al-Quran kan juga menceritakan Fir'aun itu diselamatkan. Tapi dipahaminya jasadnya kan gitu. Tapi kalau di Yahudi itu Fir'aun selamat utuh hidup, kemudian hidup sampai ketemu sama Yunus, misalnya kayak gitu. Sebenarnya paling dekat sama Quran malah. Saya kira diselamatkannya itu memang jasadnya, Bib. Ya kita pahamnya seperti itu, Bang Prof, dari dulu. Quran memang bilangnya pada hari ini pada hari itu kapan? Ya bersamaan dengan wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Enggak lah. Afal yom fanujika. Pada kejadian itu, Bro. Pada Ya kejadian itu. fanujika bibadanika, aku menyelamatkanmu beserta badanmu. Ada dua kamunya di situ. Nafasnya ada dan badannya ada gitu Jadi loh. memang diselamatkan dalam kondisi masih hidup gitu. Masih hidup. Kalau yang saya pahami dari ayatnya seperti itu. Masalah Agar menjadi contoh untuk masalahnya gini. yang lain. Masalahnya begini. Kalau nanti itu kita ajukan, ya, mereka mesti membawa, oh ini bukti sains, ini ada jasadnya Fir'aun ditemukan. Mesti Iya. gitu. Mesti gitu. Padahal kan yang namanya penemuan-penemuan itu harus diuji. Ya. Akhirnya kita Fir'aun yang mana kan banyak Fir'aun. di samping itu kita kan berpikir tambah kita ubah-ubah supaya mumet sisan goblok itu hilang sisan kuwi. Laut itu kan banyak. Iya. Laut air ada, tapi laut yang bukan air kan ada juga. Yang dibelah oleh Kanjeng Nabi Musa itu laut air atau laut yang bukan air? Coba. Kalau lihat geografis kan nggak mungkin Kanjeng Nabi Musa lari turun ke bawah, itu arah yang ditempuh untuk keluar dari tanah Mesir kan semakin jauh, muter dia. Coba lihat geopeta geografisnya itu. Jadi pertanyaannya, laut itu kan akeh. Pak Bima mesti lebih tahu. Ada yang namanya lautan api. Ada yang namanya lautan pasir. Coba uji itu teksnya tuh, lautan apa itu? Apa lautan air? Gitu loh. Tapi nanti kalau ngomong gini, wah itu Gus Bedi nggak taat ulama, kan repot. Coba diuji tuh lautan air kalau terus nanti mereka bilang, oh ini jasadnya ini diselamatkan, ini buktinya. Nanti dulu, sains itu kan harus diuji gitu. Sama seperti kalau kita memahami kapalnya Nabi Nuh, apa ya kapal temenan, gitu loh. Apakah kapal seperti kapal-kapal yang kita tahu di galangan kapal itu? Kapal itu benar. Kapal itu ada dua, ada Volca, ada Safina. Gitu. Aku ngomong ini tapi nek ya untung aja kita satu frekuensi. Nek nggak satu frekuensi iso bolak-balik sesat mau biar kabeh. Aduh. Itu saya ketika ngomong gitu ya maksudnya bisa dipikirkan lah kenapa ini cerita Fir'aun kok di Nabi Yunus. Berarti ini ya banyak penafsiran sih ngambil jalan kompas, ambil gampang wae gitu ya. Bener. Ini sumbernya dari Ka'ab al-Ahbar. Semuanya ini dari Ka'ab al-Ahbar. Kalau mau lihat sejarahnya ya. Berarti itu kapal Akbar juga yang menjadi sumber hadis Kanjeng Nabi bisa turun lagi ya? Bisa jadi. Nama itu seperti aku dengar. Nah itu khalaqallah Adam ala suratihi itu diganti qala Rasul sama Abu Hurairah. Lah iku ngono. Repot-repot kan Mas. Jadi kalau sudah berpegang sangat dan yang dulu pasti benar dan lebih benar dengan alasan lebih dekat, iki repot wis. Katanya Basman itu angel tuturan. Jujur Gus Mbeti, jujur ya. Nggih. Kita mandi wajib ngambilnya dari mana? Kok bisa fikihnya kayak gitu? Dari mana? Sholat id ngambil dari mana? Sholat id. Terus banyak lah. Saya ini download kitab Talmud bahasa Arab. Ini tak ganti fikih kontemporer dipakai sama orang.
Podo sini sama kita pikir. Sama. Sama sholat mayit, bab toharoh, bab perempuan haid, bab ini podo. Nerjemahkannya Agama yang nama Google Translate dari Talmud ke bahasa kita. bukan. Enggak ada Talmud bahasa Arab, saya download bukunya. Oh, Talmud yang PDF-nya. Jeblok Gus, kowe tak. Aku guyu, wah berarti kita ganti judulnya fikih kontemporer dipakai ini sama orang. Mantap nih. Nih. Bab toharoh, bab mandi, semuanya ada di Talmud ini. Nih toharoh, hukum toharoh. Terus apa ini? Nanti bab pengorbanan. Coba Bang Bima besarin Bang Bima. Tak tunjuki metode mereka, Gus Mete. Nih. Ini di halaman. Bentar, ini yang mana ya? Oh, ini Talmud Babylon. Mujallad awal bab 1. Kayak isi gundul loh, Cak. Iya, bener. Gundul. Waduh, orang mampu belas. Bentar. Ini mukodimahnya ya. Nih. Ya mulai dari sing cepak loh, ojo langsung sing gundul Gus. Ini. I'tiqadul Yahud, akidah orang Yahudi atau kepercayaan, innallaha Allah auha ila Musa, mewahyukan kepada Musa syariaten, 2 syariat. Kalau di kita Nabi Muhammad itu disebutnya sahibul wahyen, penerima 2 wahyu, Quran dan hadis. Kalau di mereka syariaten bahasanya. Syariah maktubah yang tertulis yaitu Taurat, dan syariat syafawiyah lisan yang disebut Mishnah. Jadi mereka juga ada hadisnya atau Taurat lisan mereka sebutnya. Sing Mishnah kuwi. Nah, metode mereka ya hadisnya Musa. Nggih. Ta'ti ahamiyah lidirasah Talmud. Yang paling penting di dirasah atau pelajaran Talmud, innahu ya'addu tafsir sahih, mengandung tafsir yang paling benar. Wa syar'in lin nususit Tauratiyah, dan syariat dalam hal fikih-fikihnya Taurat lah, seperti itu. Indal Yahud ortodoks. Nah, anna ini ai tafsir li Taurat, yang maknanya apapun tafsir di Taurat, tafsir soal Taurat, yukhalif ma ja'a fi Talmud, yang bertentangan dengan apa yang di Talmud, la yumkin an yakun sahihan, tidak mungkin itu dibenarkan. Jadi kalau ada tafsir yang selain dari sahabat dan ulama salaf, tidak mungkin bisa dibenarkan. Sama kan ini metodenya. Wa hadhihi an-nadhariyah fa Talmud yafradu sultah ala nasid Taurat, dan Talmud ini yang sebagai paling pentingnya itulah amalian fatni ini. Dan fat Talmud dan Talmud yahkum ala Taurat, Talmud yang menghukumi Taurat, hadis yang menjelaskan Quran, tafsir yang menjelaskan Quran. Wala tahkumut Taurat ala Talmud, dan tidak ada ceritanya Taurat itu dipakai menghakimi Talmud. Tidak ada ceritanya Al-Quran menghakimi hadis kan kita. Jadi metodenya mereka ini yang kita pakai sekarang, suka nggak suka, Al-Quran dihakimi pakai asbabun nuzul selalu. Bukannya asbabun nuzul dihakimi pakai Quran. Jadi Al-Quran bergantung Susah. pada asbabun nuzul, kerangka berpikir. Iya, kan nyatanya seperti itu sekarang. Padahal tidak semua ayat itu punya asbabun nuzul ya, Cak.
Asbabun nuzul aja tafsir kok. Dan seperti Al-Ikhlas itu asbab nuzulnya ada 4 itu dan beda semua. At-Tahrim juga. Saya jeblok kok baca Talmudnya mereka ini. Wah ini podo nih sama kita. Dan sistemnya pelajaran mereka juga pengikut Yahudi. Bentar, mana itu ya? Jazirah Hatar Yahudi ya. Enggak tahu saya. Bang Andre mungkin. Kebiasaannya Prof itu. Oh Prof, enaknya bisa tidur kayak gitu. Ayo besok kita lanjut lagi. Monggo Pak Bima ditutup dengan doa. Bu Dwi. Siap-siap. Monggo Bang Fanan ditutup dengan doa Bang Fanan. Doaku gak mandi, doaku gak mandi. Waduh, baru naik mau doa tutup. Arab jam 10. Bentar, saya mau nunjukin ini satu. Ya. Pak Gus Bete, saya mau nunjukin ini satu lagi. Monggo, terakhir. Monggo silakan. Monggo. Masih nyari ini tadi di halaman berapa ya? Jenengan tinggal di mana, Mas? Ya udah nanti kalau udah Kenapa? Tinggalnya di mana? Di Jogja. Oh, lumayan. nanti kalau Bang Fanan selesai menjelaskan ditutup sama Bang Amba ya yang baru datang tuh. Jangan Pak Bima, Bang Fanan aja. Kalau Bang Amba doanya makoli nanti. Bukan, Pak Bima. Ngoroknya tahu-tahu nyambung. Turu ya nyambung aja. Kayak Gus Dur. Duh, kok hilang. Pokoknya gini, di sini di mereka itu juga ada sistem taklid yang mana ulama-ulama mereka itu yang punya kompetensi untuk menjelaskan gitu loh. Ada taklidnya gitu loh. Berarti sama dengan Taklid kepada ulama. Sama dengan kerangka berpikir. Sama Gus. Saya baca ini kaget, makanya ini tak ganti judulnya fikih kontemporer dipakai sama pondok. Makanya kan sering dibilang nek agama pakai akal tuh iso rusak. Tapi sejarah mencatat rusak tuh justru karena taklid, bukan Iki karena akal. wis ngorok iso nyaut loh. Aduh, enggak ketemu. Memang Prof itu kadang-kadang itu. Enggak ketemu Gus, saya lupa nih di halaman berapa. Ya nanti kalau udah ketemu kasih tahu kita nganu di. Iya. Monggo jenengan tutup atau Mas Hamba tutup. Ya kalau nggak ada yang nutup, saya tutup loh nanti. Laju Pak Bima nutup. Baru naik suruh nutup. Ya sudah, kalau gitu saya tutup ya. Mohon izin, mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah dari tadi, dari semuanya ya. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.